Halo semuanya, welcome to Tanka dan balik lagi sama gue Montero. Dan sekarang gue bakalan ngajakin lo semua lagi untuk experience bareng unboxing Tudor Ranger 2022. Nah, di depan gue ini udah ada box Tudor Ranger yang warnanya hitam doff dan terbuat dari karton biasa sih. Dan di sini ada logo Tudor di atasnya. Oke, ini dia, sudah kita buka. Nah, yang ngebedain Tudor dengan sister brandnya yaitu Rolex, feel waktu ngebuka boxnya itu beda banget sih. Jadi, kalau ngebuka boxnya Tudor ini dia tuh langsung bisa plak gitu. Tapi kalau Rolex itu jauh lebih smooth, jauh lebih ergonomis boxnya. Dan Tudor ya mungkin tidak sedetail itulah memperhatikan boxnya. Nah, di bawah sini juga ada logo Tudornya. Dan yap, ini dia box bagian dalam dari Tudor Ranger. Oke, kita pinggirin dulu box bagian luar si Tudor Ranger ini. Dan ini dia Tudor Ranger. Gila, dari box bagian luarnya sih ini looks-nya bener-bener maco banget, laki banget, anak muda banget sih. Karena dari warnanya itu hitam doff dan di sini ada logo yang cukup glossy, logo Tudornya itu cukup glossy ya. Langsung aja kita buka. Pap, ini dia Tudor Ranger dengan rev number M79950. Tapi di sini itu kita nggak pakai bracelet aslinya dari si Tudor. Ini tuh NATO kita beli sendiri. Nah, di bagian sini itu ada kompartemennya gitu, dia kayak ada lacinya yang kalau kita buka, pam, ini tuh ada braceletnya dia gitu. Nah, ini itu bracelet dari Tudor Ranger. Dia tuh makin bawah makin kecil gitu, dia tuh taper. Jadi mungkin di bagian bawah itu udah sekitar 18 sampai 15 mm gitulah. Dan ini ada logo Tudornya juga di bagian sini. Dan yap, ini ada tagnya dari Tudor. Dan ada rev numbernya M799500001. Jadi ini karena masih baru banget, dia tuh masih di seal gitu sih, masih di seal gitu. Dan yap, ini dia jam tangannya. Kita coba angkat. Nah, di bagian bawah sini itu ada si manual booknya. Di sini itu ada user manualnya. Ya, bla 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 bla, dan ada garansi cardnya. Boleh kasih lihat angkanya. Nah, ini dia garansi cardnya. Langsung aja kita simpen lagi. Oke, langsung aja kita review si pemeran utama kita hari ini, Tudor Ranger. Impresi gue pertama kali ngeliat jam tangan ini sih, menurut gue tuh dia tuh ada esensi vintage look kayak gitu sih. Kenapa? Karena menurut gue kalau jam tangan yang namral ya pakai Arabic namral itu kelihatan itu kayak vintage look gitu. Itu tapi preferensi gue pribadi. Nggak tahu menurut kalian gimana. Nah, untuk dari finishing di case-nya itu dia tuh ada satin brush finish gitu. Dan di dalamnya itu dialnya itu warnanya hitam. Dengan hands bentuknya itu arrow sih, kayak panah gitu loh, arrow gitu. Dan yang kerennya lagi kalau dia tuh di keadaan gelap, ini tuh menurut gue kontras antara dial dengan si numberalnya ini, itu dia cukup kontras ya. Kelebihannya lagi dia tuh juga ada lumnya, jadi walaupun gelap dia tuh bakalan mancarin cahaya warna hijau kalau kalian lagi di keadaan gelap. Kita coba lihat back case-nya, kita copot dulu kali ya NATO strap-nya. Oh iya, by the way, ini tuh dia punya diameternya itu ukurannya 39 mm dengan ketebalannya itu cukup tebal sih. Enggak deh, nggak tebal-tebal banget sih. Ya ini sekitar 11 mm lah ketebalannya. Nah, ini dia back case-nya. Back case-nya itu ada tulisan Caliber Manufacture Tudor Genève. Dan ini ada angka-angka yang menunjukkan rev number-nya dia. Dan yap, tangannya sih kosong sih. Nah,
Kalau untuk movementnya, si Tudor Ranger ini, dia tuh pakai movement Automatic MT5402 yang udah disertifikasi sama COSC. Jadi dia tuh udah dibanding Tudor Ranger sebelumnya yang tahun 2020 ke belakang, dia itu jauh lebih presisi, jauh lebih kuat, dan ya lebih mantep lah. By the way, power reserve-nya tuh juga kuat banget. Dia tuh sekitar 70 jam untuk power reserve-nya. Aduh, kebalik gue masang natonya. Bentar, gue pasang dulu natonya. Langsung aja gue wrist check kali ya. Gue cobain di tangan gue, dan gue lepas lagi si jam tangan Gautier gue. Coba gue pakai. Ini ukurannya 39 mm, dan lengan gue tuh untuk orang Asia juga kecil sih, sekitar 14 cm lah diameternya. Jadi ya cukup kecil. Nah, ini dia pas. Oke, ini dia looks di tangan gue yang super kecil. Tapi menurut gue sih pas-pas aja sih, cocok-cocok aja sih di tangan gue. Dengan ukuran, pokoknya mungkin kalau di bawah 40 mm sih, untuk di tangan-tangan orang kecil kayak gue sih masih fine-fine aja sih. Masih keren lah. Jadi untuk kalian yang pengen jam tangan dengan menurut gue looknya agak-agak vintage tapi bener-bener robust. Ini dia tuh robust banget sih, dari namanya aja udah Tudor Ranger gitu. Jadi dia tuh kuat banget lah buat dipakai sehari-hari, dan power reserve-nya tuh juga kuat banget, 70 jam. Dan yang pasti juga kalian kalau punya budgetnya di sekitaran ya 40 juta, ini tuh boleh banget kalian cop lah Tudor Ranger. Oke, itu dia sekian dari unboxing experience Tudor Ranger kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah ngikutin gue dari awal sampai sekarang. See you on our next video. Bye-bye.